Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Star dimanapun Anda berada, sore ini izinkan saya sharing-sharing tentang the power of spirituality. Jadi kekuatan spiritualitas. Banyak orang di luar sana seringkali terlalu sombong mengatakan bahwa kesuksesannya adalah karena dirinya, karena ilmunya, karena pengalamannya, karena timnya, karena relasinya, karena kehebatannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sahabat sekalian, kalau kita sadar, harusnya kita ubah statement tersebut. Kita ubah keyakinan itu. Kita ubah pernyataan itu. Kenapa? Sehebat apapun manusia yang ada di bumi ini saat ini, sejauh yang saya tahu, belum ada yang lebih kaya, lebih hebat, lebih mulia daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman yang luar biasa saja selalu mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua datangnya dari Tuhanku. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita selama ini? Sering dalam training spiritual saya, training ESQ, manajemen kolbu, spiritual motivation, saya sampaikan bahwa Allahu la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau Allah tidak memberi, maka tidak ada siapapun yang mampu memberi. Kalau Allah menghalangi, tidak ada siapapun yang bisa memberi. Demikian juga sebaliknya, kalau Allah memberi, tidak ada siapapun yang mampu menghalangi. Sering dalam training saya, baik indoor, outbound, ataupun mungkin klien-klien konsultan dan coaching saya merasakan sentilan-sentilan dari Allah ketika saya mulai merasa hebat, ketika saya mulai merasa bisa, ketika saya mulai merasa mampu. Sentilan-sentilan itu kadang berupa ada saja rintangan, halangan, hambatan, gangguan. Ada saja kegagalan. Sound yang tiba-tiba berhenti, pikiran yang tiba-tiba blank, skenario yang tidak sesuai dengan rencana. Ada saja pokoknya sesuatu yang sentilan-sentilan dari Allah ketika saya merasa mampu, ketika saya merasa bisa, ketika saya merasa hebat. Maka semenjak itu seringkali saya sebelum mengisi training sujud di hadapan Allah dan berkata, ya Allah, yang akan aku kerjakan adalah karena takdirmu, yang akan aku jalankan adalah karena izinmu, yang akan aku jalankan adalah karena amanahmu. Aku tak mampu ya Tuhanku, bantulah aku, tolonglah aku. Misalnya dalam training saya bilang, lancarkan komunikasiku. Rabbis rohli sadri wasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semakin saya merendah, semakin saya pasrahkan forum itu kepada Allah, bahwa saya tak punya apa-apa, hanya Engkau lah ya Allah yang maha kuasa. Engkau lah yang bisa menjadikan hasil training ini bagus, luar biasa buat saya, buat peserta, dan buat semuanya. Serahkan padamu ya Allah, bimbing lisanku, bimbing pikiranku, bimbing bahasa tubuhku, bimbing semua yang ada dalam diriku dan timku. Niatku beribadah kepadamu, membuat perubahan pada klien-klien yang hari ini percaya kepadaku dan kepada timku. Anda boleh percaya, boleh tidak, hasilnya seringkali luar biasa saudara sekalian, dibanding ketika saya merasa bisa, merasa mampu, merasa hebat. Saya bagikan dari mati Allah. Demikian juga dalam klien-klien coaching, consulting, ketika saya serahkan semua kepada Allah, awalnya, prosesnya, dan semuanya, maka Allah selalu memberi kemudahan. Bagaimana dengan Anda? Silakan cek bisnis Anda, silakan cek karir Anda, silakan cek keluarga Anda, silakan cek kehidupan Anda. Apakah
ada sesuatu yang seakan-akan menghalangi, sulit untuk diraih, sesuatu yang seakan-akan harusnya bisa tapi kok nggak bisa ya. Disitulah Anda harus sadar, saudara-saudara, bahwa bukan kepintaran Anda yang bisa menjadikan Anda sukses, bukan kehebatan Anda yang bisa menjadikan Anda berhasil, bukan ya sesuatu yang ada dalam diri Anda yang bisa menjadikan Anda sukses luar biasa, tapi semata-mata semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, maka ketika Anda kemudian diizinkan sukses oleh Allah, jangan sombong, jangan menepuk dada, jangan merendahkan manusia yang lainnya. Anda saat inilah yang terpilih. Hadza min fadli rabbih. Semua ini datangnya dari Tuhanku. Rendah hatilah. Bagilah ilmu Anda, pengalaman Anda, keberhasilan Anda kepada orang-orang lain. Tak perlu memandang rendah manusia yang lainnya. Cukuplah Anda bersyukur, cukuplah Anda istighfar. Dengan sekian banyak dosa yang saya dan Anda punya, Allah masih sayang, Allah masih memberi keberhasilan, Allah masih menutup aib-aib kita. Sahabat sekalian, Allah Maha Kuasa atas segalanya. Allah Maha Kuasa atas semuanya. Allah Maha Berkuasa, semudah membalik telapak tangan kita. Kalau Allah mau, tinggal bilang, fa idza aradna syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki, dia tinggal bilang jadi, maka jadilah. Maka sekali lagi, jangan silau dengan keberhasilan Anda, jangan silau juga dengan keberhasilan manusia yang lainnya. Ora usah gumunan, ora usah kagetan. Woles bro. Semua itu Allah. Semua itu karena Allah, bukan karena kehebatan mereka. Maka sekali lagi, selain Anda menguatkan ilmu-ilmu profesional Anda, selain Anda menguatkan ilmu-ilmu manajerial Anda, selain Anda menguatkan ilmu marketing, ilmu keuangan, dan ilmu-ilmu bisnis yang lainnya, ilmu public speaking, ilmu negosiasi, dan sebagainya, jangan pernah lupakan, kuatkan spiritualitas Anda. Sahabat sekalian, sekali lagi, rezeki datangnya dari Allah, bukan dari kepintaran Anda, bukan dari kehebatan tim Anda, bukan dari kehebatan orang-orang di sekitar Anda, tapi murni karena Allah. Pak, kan ada tuh ayat, innallaha la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Betul, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Allah tidak akan mengubah keadaan kesuksesan suatu kaum, seseorang, sekelompok orang, kecuali orang itu merubah takdir suksesnya sendiri. Ya, tapi ujung-ujungnya tetap bergantung Allah, bukan? Kalau Allah ridho, pasti dapat. Kalau Allah nggak ridho, pontang-panting kayak apapun, Anda nggak akan dapat. Nah, maka ketika nanti Anda sukses, saudara sekalian, bahagiakan, senangkan Allah, bikin Allah tersenyum, bikin Allah ridho. Dengan cara apa? Anda manfaatkan kesuksesan Anda untuk kebaikan, kesuksesan Anda di jalan kesolehan, kesuksesan Anda di jalan keberkahan, bukan yang sebaliknya. Rezeki datang dari Allah, Anda gunakan untuk ketidakbaikan, Anda gunakan untuk sesuatu yang Allah murka, Anda gunakan untuk sesuatu yang Allah nggak ridho dan nggak suka. Hati-hati. Bagi Allah, kalau Allah mau, Allah tinggal ambil rezeki Anda seketika. Demikian juga, sekali lagi, jangan sombong, jangan merasa hebat, jangan merasa mampu, jangan merasa luar biasa. Tetaplah rendah hati, tetaplah bersujud simpuh di hadapan Allah dan mengatakan, ya Allah, semua ini datang dari-Mu. Tolonglah aku, bantulah aku, lindungi aku. Jadi sahabat sekalian, itu yang sore ini ingin saya sampaikan. Inti yang pertama adalah sadari kesuksesan siapapun itu datangnya dari Allah, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kehebatan mereka, bukan dari kepintaran siapa saja, tapi murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pontang-panting kayak apa saja, kalau Allah nggak ridho, kita nggak akan sukses, saudara-saudara. Yang kedua, ketika Anda sudah sukses, bikin Allah tetap tersenyum, bikin Allah tetap ridho, bikin Allah tetap kemudian respect dengan Anda. Dengan cara apa? Lakukan yang terbaik dari kesuksesan Anda. Gunakan hasil kesuksesan Anda untuk bermanfaat
buat semakin banyak manusia. Untuk kebaikan-kebaikan yang bernilai amal jariah, kebaikan-kebaikan yang mencerahkan peradaban. Jangan gunakan kesuksesan Anda untuk melukai manusia, untuk menyakiti orang lain, jangan untuk menjadikan Allah nggak ridho. Kenapa? Karena kesuksesan Anda gunakan untuk hal yang nggak baik, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang menjadikan Allah nggak ridho. Itu dua hal yang ingin saya sampaikan sore ini. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai Anda, tim Anda, keluarga Anda. Sampai jumpa di kesempatan lain yang jauh lebih indah. Kalau nggak di dunia, insya Allah di surga. Salam.